Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin ada gonjalannya, mungkin kadang ada lancarnya, tapi alhamdulillah sama Allah masih dikasih banyak lancarnya gitu ya. Jadi ketika ada geronjal-geronjalan, teman-teman sebisa mungkin yakin, oh berarti dikasih geronjalan biar tahu gimana sih rasanya dikasih geronjalan gitu kan ya. Oke teman-teman, malam ini tuh acaranya kajian kemuslimahan ya dengan mengusung tema yakni mengapa Al-Quran itu penting dalam kehidupan kita. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, kepada para ustadz, para asatidzah. Acara yang pertama yakni sambutan, yakni yang terhormat Ustazah Tirta selaku pimpinan Pondok Tahfidzul Quran Sosyopianor Nur Hidayah. Yang kami hormati Ustazah Suci selaku Ketua Pondok Digital Rumah Quran Nur Hidayah. Yang kami hormati Ustazah Anda selaku pengisi kajian muslimah pada malam hari ini, serta teman-teman duta dakwah dan teman-teman yang telah bersedia mengikuti acara kajian muslimah pada malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum itu perkenalkan, nama aku Zainatus Salma Al-Kolbi, selaku moderator pada malam hari ini di acara kajian muslimah dengan mengusung tema Mengapa Al-Quran Penting dalam Kehidupan Kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sangat bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kemuslimahan pada malam hari ini. Semoga kita selalu dicintakan Allah pada keimanan, dilimpahkan lezatnya munajat, dan dihindarkan dari sifat kufur. Sebelum itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Siril Fatihah. Amin. Oke, menempati acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ismania. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Uhti Ais untuk dibacakan. Record sama videonya sama recordnya itu ya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir atau di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Uhti Ais karena telah bersedia membawakan lantunan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Oke teman-teman, menempati acara yang selanjutnya yakni sambutan, yang mana sambutan ini berisi dengan tak hanya sambutan aja, tapi juga berisi dengan motivasi yang akan dibacakan yang akan uh, disampaikan oleh Ustazah Tirta selaku pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Uti Zain. Namun sebelumnya bisa dihentikan share screen-nya. Baik. Sudah, Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati seluruh ustazah Rumah Quran Nur Hidayah, yang kami banggakan seluruh pengurus di Rumah Quran Nur Hidayah, dan juga di sini ada Duta Dakwah Indonesia batch 1 dan batch 2. Juga ada Ustazah Anda selaku pembicara pemateri pada malam hari ini, dan juga panitia di sini dikomandoi oleh Uti Zain. Terima kasih atas semangatnya selama berproses untuk mengadakan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan proses yang panjang, kajiannya bisa berjalan ya. Insya Allah semoga diberikan kelancaran oleh Allah sampai nanti di akhir dan juga bisa membawakan manfaat untuk teman-teman di sini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja? Boleh ditulis di kolom chat, boleh. Atau bisa langsung on mic juga boleh. Dari mana aja nih? Sulawesi Tenggara, Lamongan, Depok, Bandar Lampung, Masya Allah, seluruh Indonesia ya, Alhamdulillah. Meskipun ini baru 17 muslimah ya yang di grup ini, di Zoom ini, tapi 17 muslimah ini yang antusias, yang semangat. Jadi em, ilmunya itu nanti semangat gitu ya, nyampe kepada teman-teman semuanya. Meskipun baru sedikit yang masuk, yang lainnya masih nyusul. Nggak apa-apa teman-teman semuanya, nanti aktif kalau misalnya ada interaksi dengan ustazahnya, silakan ditanyakan kalau ada yang dibingungkan, kalau ada yang pengen dicurhatkan juga boleh teman-teman semuanya. Biasanya kajian di rukun ini tempatnya tempatnya para muslimah ini untuk
curhat-curhat juga gitu ya masalah apa yang sedang dihadapi dan juga kita saling support. Jadi supportnya itu bukan dari hanya ustazah saja, tapi juga supportnya dari teman-teman yang lainnya. Biasanya ada yang sampai nangis-nangis gitu ya, curhat. Terus kemudian ada juga yang teman-teman lainnya di kolom chat gitu ya, peluk Uhti gitu, semangat Uhti. Ya, jadi saya merasakan dukungan kekeluargaan di kajian rukun ini. Itu teman-teman semuanya. Maka di sini teman-teman saling support satu sama lain, apalagi dalam rangka ibadah kepada Allah, kemudian juga dalam rangka belajar Al-Quran. Di sini teman-teman sudah ngaji semuanya hari ini, sudah baca Al-Quran semuanya. Ya, yang sudah boleh kolom chat, yang belum juga nggak apa-apa, tulis belum Ustazah OTW nih gitu. Siapa yang udah baca Quran hari ini? Alhamdulillah sudah. Masya Allah, banyak yang sudah ya. Bagi yang belum, terus baca Al-Quran. Oh, ada yang belum. Saya baca dulu. Nggak ada yang belum. Oh ya, Masya Allah, nggak apa-apa. Nanti semoga dari kajian ini teman-teman termotivasi ya bagi yang sedang imannya lagi turun, kemudian lagi berjuang banget untuk ayo semangat ibadah, ayo semangat tilawah gitu. Alhamdulillah sudah banyak yang tilawah dan bagi yang belum tilawah masih berjuang untuk melawan rasa malasnya. Insya Allah kajian pada malam hari ini itu tepat sekali untuk teman-teman semuanya. Nah, Alhamdulillah. Nah, sebelum kajian dimulai, mungkin kan Ustazah Anda biasanya sedang sholat ya, sampai jam 8. Jadi ini mungkin saya pengen nyapa-nyapa teman-teman semuanya dulu em, dari berbagai daerah ya, Masya Allah. Teman-teman masih ada waktu dan kesempatan, boleh nih diajak teman-temannya yang lainnya untuk ikut kajian juga, supaya ilmunya itu nggak hanya di teman-teman, juga teman-temannya yang lain ya. Tuh. Jadi di-share aja tuh linknya kajian hari ini ke teman-temannya. Ayo ikut, ayo ikut. Setidaknya kita berjuang berdakwah kepada teman-teman yang lainnya. Itu ya. Dan ngomongin tentang dakwah nih, di rukun ini kita buat wadah untuk para muslimah berdakwah, baik di depan layar maupun yang di belakang layar, yang bernama Duta Dakwah Indonesia. Jadi salah satunya di sini ada Uti Zain, selaku batch 2 di Duta Dakwah. Jadi kita memfasilitasi ya berjuang berdakwah di bidang kita masing-masing gitu ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pengen juga ikut belajar bersama di Duta Dakwah Indonesia bisa follow Instagram Duta Dakwah Indonesia. Alhamdulillah banyak yang sudah follow juga. Nah, teman-teman pada malam hari ini bertepatan dengan ini ya, malam Jumat ya, Kamis malam. Saya mengingatkan dengan teman-teman jangan lupa untuk sunah-sunah hari Jumat ya, baca Quran surah Al-Kahfi, kemudian banyak bersolawat, kemudian juga eh, bersih diri dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan hari Jumatnya dengan sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Boleh tahu nih teman-teman semuanya di kolom chat ya. Motivasi pengen ikut kajian pada malam ini apa nih motivasinya? Motivasinya apa? Tuh, pengen belajar, Masya Allah. Ya, saya itu ada cerita teman-teman sebenarnya. Ada cerita yang sekilas ya sebenarnya. Tiba-tiba teringat, teringat aja teman-teman. Karena ini kan tadi malam Jumat ya, malam Jumat. Kemudian tadi di beberapa daerah. Tadi saya sempat keluar sebelum masuk ke Zoom ini. Saya keliling keliling Nganjuk dulu. Kemudian melihat banyak masjid-masjid yang ada acara juga baca Quran surah Yasin dan lain sebagainya gitu ya. Saya tuh teringat sahabat dekat saya, teman-teman. Mungkin beberapa para santriwati sudah tahu cerita ini ya. Jadi awal mula mendirikan rukun ini sebenarnya lebih kurangnya termotivasi dengan sahabat saya. Saya punya sahabat namanya Mbak Aziza. Saya pengen cerita ke teman-teman, semoga jadi motivasi ya untuk teman-teman karena relate dengan kajian malam ini ya. Sahabat saya Mbak Azizah ini adalah sahabat
saya pesantren, saya masuk pesantren, kemudian beliau berkenalan dengan saya dan kita menjadi bestie kalau bahasanya ya. Karena saya tidurnya itu selalu paling malam di antara para santriwati sepesantren gitu. Karena saya punya target ya. Saya nggak mau tidur dulu sebelum saya udah hafal sekian sekian target saya gitu. Sehingga bisa disetorkan kepada ustazahnya pada subuh besoknya gitu. Kalau saya belum mencapai target hafalan saya belum bisa tidur, belum mau tidur. Nah, kebanyakan teman-teman udah tidur jam 10, tapi saya pengen lebih dari itu. Dan satu-satunya yang nemenin saya itu Mbak Aziza, nemenin saya. Jadi entah dia sambil nulis-nulis atau sambil membaca-baca gitu ya. Saya jadi hafalan Quran, kemudian ditemani oleh Mbak Aziza. Itu terus kegiatan kita pagi, siang, sore, malam itu kita berdua terus gitu ya, teman-teman semuanya. Sampai di titik pada suatu hari Mbak Aziza em, sakit, kemudian orang tuanya membawa pulang karena sakitnya cukup parah saat itu. Dan beberapa hari kemudian ustazah kami memanggil kami semua teman-teman untuk semuanya berkumpul di ruang tengah ya, di ruang tengah. Apapun kegiatannya teman-teman, semuanya para santriwati dihentikan. Yang lagi masak dihentikan dulu masaknya, yang lagi bersih-bersih berhenti dulu semuanya. Semuanya terkejut, kenapa kok seperti ini gitu ya. Akhirnya kita kumpul di ruang tengah sambil melihat ustazah kami yang sesak nafas ya, gitu ya. Dan ustazah kami menyampaikan bahwa ada kabar bahwa Mbak Azizah meninggal dunia. Nah, saya saya terkejut. Semua semua seluruh pesantren nangis terisak-isak. Cuman satu yang nggak nangis itu saya. Saya nggak nangis karena 3 hari yang lalu saya masih sama Mbak Aziza. Setiap pagi, siang, sore, malam, sampai menjelang tidur kita berdua. Jadi saya belum percaya kalau Mbak Aziza meninggal dunia. Sampai kita takziah ke rumah beliau. Dan di rumah duka, ustazah kami membuka kain penutup jenazah. Dan dari sana saya baru percaya kalau itu benar-benar Mbak Aziza. Ya, kami sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, kami menghampiri Ibunda Mbak Azizah dan beliau menyampaikan bahwa Azizah meninggal dalam keadaan menghafal Quran. Wah, saya nggak kuat teman-teman, saya nangis gitu. Ya Allah, itu. Ya Allah, eh, ya Allah. Saya semakin yakin ya bahwa kita akan meninggal dunia dengan apa kegiatan kita yang sering kita lakukan di dunia. Saya melihat, ya saya jadi saksi ya, Mbak Azizah setiap harinya itu baca Al-Quran, terus hafalan Al-Quran, murojaah Al-Quran, gitu ya, murojaah hafalan Al-Qurannya. Jadi saat meninggal dunia itu pun dalam keadaan masih terus menghafalkan Al-Quran. Ya, itu menjadi motivasi saya juga, dan juga saya sampaikan ini juga untuk menjadi motivasi teman-teman semuanya bagi yang sekarang kuliah. Jangan sampai kita merasa dunia ini menyibukkan. Yang lagi kerja, jangan sampai kita merasa dunia ini sempit gitu. Akhirnya nggak ada waktu untuk baca Quran. Bagi yang sedang menjadi ibu rumah tangga juga jangan merasa merasa berat gitu ya dengan aktivitas pekerjaan di rumah tangga sehingga akhirnya meninggalkan tilawah Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai itu. Buat agenda-agenda agenda-agenda kebaikan. Agenda-agenda besok saya tilawah mau minimal 1 hari 1 halaman gitu. Kalau nggak kuat setengah halaman gitu. Kalau nggak kuat 1 ayat ya, 1 ayat. Sebelum 1 ayat kalau nggak kuat satu satu warna kalau yang Al-Qur'annya ada warnanya. Kalau nggak kuat 1 ayat. Bahkan ya teman-teman kalau kita benar-benar nggak kuat menahan rasa malas kita ya, setidaknya 1 hari kita bicara gitu sama Al-Quran, lihat Al-Quran, pegang Al-Quran gitu, pegang Al-Quran. Kadang kalau saking sibuknya tuh pegang Al-Quran, lihat Al-Quran aja belum sempet kan, gitu.
Jadi usahakan gitu punya target harian. Dan salah satu cara untuk kita istiqomah dalam berproses bersama Al-Quran itu adalah pastinya ya kita niatkan kepada Allah untuk menjadi pejuang Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, banyak eh, belajar di kajian-kajian. Jadi saya apresiasi bagi teman-teman di sini yang ikut kajian, ya ikut kajian malam ini. Ikut kajian terus, beri makan hatinya dengan hikmah, beri makan hatinya dengan nasihat. Orang-orang yang tidak pernah menerima nasihat, hatinya nanti kaku, keras, gitu. Hati keras akhirnya condongnya pada apa? Kotornya hati, malesnya jiwa, badan kita untuk gerak beribadah. Karena semuanya tergantung kolbu kita, hati kita. Kalau hatinya bersih, insya Allah untuk ibadah semangat terus gitu ya. Tapi kalau hatinya udah kotor terus ya, untuk ibadah berat sekali teman-teman semuanya. Itu. Jadi itu motivasinya. Terus yang ketiga teman-teman yang bagi saya sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, kita perlu punya komunitas komunitas Al-Quran ya. Oh ini time-nya nanti kita akan nanti kalau Zoom-nya ini keluar teman-teman langsung masuk aja ya di link yang sama ya. Nah, kalau teman-teman punya komunitas Al-Quran ya, apalagi di dalamnya ada guru Al-Qurannya, teman-teman itu bakalan dipandu untuk bisa baca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Ayo setoran hafalan, ayo setoran PR, ayo kita setoran materi yang kemarin gitu. Tapi kalau kita sendirian, pasti banyak malesnya. Besok lah, nggak apa-apa tilawahnya dirapel lah 1 hari 3 halaman, jadi 3 hari ke depan enggak. Itu banyaknya kalau kita sering sering sendirian dalam beribadah gitu ya. Tapi kalau kita berkomunitas, berjamaah, pasti ada yang ngajak ustazahnya. Ayo Uti, hari ini belum tilawah. Ayo Uti, hari ini belum baca Al-Quran. Belum ini. Gitu. Maka hati-hati dengan grup WA kita. Saya makanya selalu bilang kepada para santriwati, sudah belum punya grup WA yang tentang pengingat pada Al-Quran? Gitu. Jadi ini para santriwati rukun tuh pasti tahu ya, setiap pagi insya Allah, moga saya istiqomah gitu ya. Setiap pagi itu saya selalu kirim ya motivasi motivasi untuk penyemangat teman-teman semuanya. Itu dalam rangka apa teman-teman jaga jaga ukhuwah kita, jaga iman kita gitu. Saya tahu di antara teman-teman di grup itu pasti ada yang imannya lagi turun, butuh motivasi untuk naik lagi. Ada teman-teman yang lagi sedih, butuh dikuatkan agar bisa bangkit lagi. Kalau kita nggak punya teman ya sedih, akhirnya kita jatuh terus, nggak ada yang membangkitkan teman-teman semuanya. Nah itu pastikan di grup WA kita ada kajian Qur'annya, ada grup halakohnya, itu ya teman-teman semuanya. Dan saya mengajak teman-teman semuanya ada Uti Fitri, Uti Aura, Uti Lady, Uti Raisa, Uti Afifa, Uti Al Yanti, Uti Siti, Uti Pristika, Uti Febi, Uti Yolan, Uti Widya, Uti Sumiras, Uti Zaskia, Uti Nani, Uti Sri Utami, Uti Fafa, dan semuanya ya sudah saya sebut insya Allah teman-teman bergabung di kelas Rumah Quran Nur Hidayah. Insya Allah kelasnya akan dimulai tanggal 10 besok. Jadi tanggal 10 kita akan kelas Tahsin Al-Fatihah dan 11-nya kita pembukaan dan kuotanya tinggal 5 bagi teman-teman di Zoom ini yang pengen belajar Al-Quran. Kuota hanya 5 orang, silakan bisa langsung PC saya ya. Gitu. Jadi langsung PC karena kuotanya ini tinggal untuk teman-teman di hari ini. Nah, itu saya udah catat di kolom Zoom nomor saya, langsung hubungin, daftar aja, nggak butuh lama-lama. Semoga hidayah itu datang ke hati kita. Hidayah itu nggak hanya ditunggu, tapi dijemput. Ya, kita eksklusif ya. Jadi satu halakoh itu hanya sekitar 15 orang. 15 orang itu akan dibersamai dengan ustazah yang siap untuk membimbing teman-teman. Fikol bisa,
kemudian diingatkan ibadahnya, diingatkan tilawahnya, tahajudnya, duhanya, zikirnya, istighfarnya, semuanya gitu teman-teman. Jadi sayang sekali kalau ada fasilitas kebaikan, komunitas yang eksklusif itu, tapi teman-teman nggak ikut. Itu ya, mungkin itu nanti kalau kita Zoom-nya ini keluar, kita langsung masuk lagi ke ruang Zoom ya. Terus saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat selalu para pejuang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih disampaikan kepada Ustazah Tirta yang telah memberikan sambutan serta motivasi, bahkan juga ajakan untuk ikut bergabung bersama di kelas Quran Hidayah. Jadi teman-teman jangan sampai ragu, ayo silakan gabung, ayo gabung kita seperti yang telah disampaikan oleh Ustazah Tirta tadi. Kematian itu kita nggak tahu kan, jadi gimana caranya kita mempersiapkan diri gitu kan. Jadi yang namanya hidayah itu sebenarnya datangnya setiap hari, tapi kita antara kita tidak sadar atau antara kita mengabaikan atau kita peduli dengan hidayah, maksudnya dengan hidayah, oh ini adalah hidayah, ini adalah petunjuk dari Allah. Misalnya ikut kajian ini kan berarti ini petunjuk dari Allah agar saya semakin baik ke depannya dengan cara salah satunya itu tadi ikut di kelas kajian gitu kan. Jadi juga udah dikasih nomornya untuk menghubungi, langsung satset daftar ya teman-teman. Oke, ini adalah acara yang tunggu-tunggu, yaitu acara selanjutnya kajian mengenai mengapa sih Al-Quran itu penting dalam kehidupan kita yang akan dibawakan oleh Ustazah Tri Suci Andari. Oke, sebelum itu saya akan bacakan profil. Yang mana profilnya ini sangat panjang, sehingga saya bacanya sedikit aja ya teman-teman. Ustazah Tri Suci Andari ini biasa dipanggil Ustazah Anda, yang mana beliau ini sangat aktif dalam kegiatan seputar Al-Quran. Di antaranya yaitu pengajar Rumah Quranul Hidayah. Jadi beliau juga salah satu pengajar Rumah Quranul Hidayah. Jadi kalau misalnya teman-teman daftar, barangkali ketemu atau satu kelas dengan, maksudnya diajar oleh saudara Anda, gitu kan. Jadi bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi lagi, gitu. Tak hanya itu, beliau juga ternyata menjadi pengurus organisasi Persatuan Istri TNI, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya bacakan. Langsung aja kita ke topiknya, yaitu mengapa sih Al-Quran penting dalam kehidupan kita. Saya sapa dulu. Halo saudara Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana saudara kabarnya? Alhamdulillah, Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Saudara ini sedang di rumah atau sedang berpergian nih. Katanya tadi ini lagi sibuk teman-teman. Tapi dengan sukarelanya beliau mau apa ya? Mau menyisihkan waktunya, mau berkorban waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah menyiapkan Masya waktu. Allah. Ini maksudnya saya mau basa-basi sebentar. Jadi yang sering saya tanyakan, yang sering terlintas dalam otak saya, kenapa juga saya kemarin, saya tuh kemarin tuh sebenarnya bingung mau mengusung tema apa, dan akhirnya Ustazah Anda meng-ACC dengan judul mengapa Al-Quran penting dalam kehidupan kita. Jadi eh, karena saya juga pernah hidup di lingkungan yang apa-apa serba Al-Quran, tapi nggak terkadang sih ketika saya keluar, ternyata eksistensi dari Al-Quran itu banyak yang mengabaikan. Padahal saya ini sekarang berada dalam lingkungan yang eh, dengan kata lain ada kata-kata Islamnya gitu. Tapi di situ kebanyakan dari kita itu ternyata Islamnya tuh hanya nempel aja. Padahal kita umat Islam ini kan dikasih sama Allah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan pedoman
yaitu agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar, sehingga uh, yang namanya petunjuk berarti kan ada yang ditunjuk gitu kan, tapi kita nggak sadar nih akan eksistensinya Al-Quran, uh, yang ada, maksudnya eksistensi Al-Quran dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bisa Ustazah jelaskan nanti apa sih pentingnya kita uh, memberadakan eksistensi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya gitu kan, apa goal apa yang akan kita dapat ketika kita menganggap keberadaannya gitu. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustazah Anda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh